Bayangan kamu lagi melamar pekerjaan nih, kamu udah diterima sama bos besar, tapi ternyata posisi yang ditawarkan itu sama sekali nggak ada di struktur organisasi HRD. Wah, itu sih bingung pasti. Nggak ada meja, nggak ada job desk yang jelas kan? Benar banget. Nah itu ibarat kamu mau bikin rumah, cetak birunya udah jadi, hitungannya presisi, tapi tiba-tiba mandornya bilang mau nambahin kolam renang raksasa tepat di atas atap. Pasti ambruk tuh rumah. Pondasinya kan nggak disiapkan buat itu. Tepat. Nah, rumah yang sedang kita bicarakan ini adalah Badan Gizi Nasional atau BGN. Dan kolam renang dadakannya itu adalah rencana penempatan posisi Dewan Pengawas. Kabar soal Ibu Nanik SD yang ini rame banget disorot publik pada 23 Juli 2026 ini. Ya, di permukaan memang kelihatannya cuma penambahan personel biasa ya buat mengawal program gitu. Oh, siapa yang dapat kursi? Ini soal mekanisme birokrasi yang lagi diuji banget kelayakannya. Gimana tuh, bisa dijelaskan nggak sisi operasionalnya? Yang menarik di sini adalah ketiadaan nomenklatur itu langsung memicu tanda tanya besar soal tertib administrasi. Istilah Dewan Pengawas ini sama sekali nggak tercantum dalam dasar hukum pembentukan BGN itu sendiri. Tunggu, sama sekali nggak ada di teks aslinya. Nggak ada. Secara legal formal, kursinya memang belum eksis saat lembaganya disahkan oleh pemerintah. Awalnya saya pikir ya udah kalau lembaganya butuh pengawasan ekstra, tinggal ditambah saja posisinya. Maksud saya struktur organisasi kan wajar kalau berevolusi ya, Kak? Betul, wajar sih. Tapi dalam negara hukum, ada prosedurnya. Nah, kenapa kita harus kaku banget berpatokan pada draft awal, tinggal jalan dulu aja operasionalnya, dokumen bisa menyusul belakangan kan gampang. Kalau di swasta mungkin bisa begitu, tapi birokrasi negara nggak bisa. Ketiadaan nomenklatur ini bukan sekedar urusan administrasi sepele yang bisa direvisi belakangan kayak ngedit dokumen biasa. Oh, berarti dampaknya langsung ke operasional ya? Sangat berdampak. Ketiadaan ini langsung mengunci ruang gerak mereka. Kalau posisinya tidak terdaftar resmi di struktur hukum, otomatis daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA pos tersebut itu nggak bisa cair. Wow, tunggu dulu. Nggak bisa cair. Berarti ini bukan sekedar urusan mereka nggak punya meja kerja fisik ya? Benar. Kalau anggarannya tertahan, mereka mau operasional pakai apa coba? Lalu, apa arti dari semua ini buat kepastian hukum lembaganya sendiri? Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, tata kelola negara itu kan sangat mengandalkan kepastian hukum ya. Setuju. Kalau sebuah jabatan baru ditabrakan masuk tanpa merevisi peraturan presiden atau aturan dasarnya terlebih dahulu, ini bahaya. Kebijakan apapun yang nanti dikeluarkan oleh posisi tersebut sangat berpotensi digugat di pengadilan tata usaha negara. Oh, karena dianggap cacat prosedur sejak awal ya? Tepat sekali. Pemerintah justru menciptakan celah hukum dari regulasi yang mereka susun sendiri. Menarik banget, karena kalau terus dibiarkan ini bisa jadi kebiasaan tata kelola yang berbahaya sih. Bikin dulu jabatannya, lalu aturan legalnya diada-adakan belakangan. Ya, itu sama saja memaksakan kolam renang tadi tanpa peduli pondasi rumahnya kuat atau tidak. Intinya, penelusuran kita hari ini menyoroti benturan nyata antara rencana penempatan Nanik S. Diang dengan ketidakadaan nomenklatur resminya di BKN. Ini pengingat keras kalau sinkronisasi antara eksekusi di lapangan dan teks hukum itu mutlak. Nah, buat kamu yang mendengarkan, apa yang paling menarik perhatianmu dari kasus administrasi ini? Ini memunculkan pertanyaan penting buat kita semua. Apakah administrasi negara di era modern ini memang harus dirancang lebih luas, bisa diubah secara instan untuk kebutuhan baru? Ataukah sebaliknya, pemerintah harus selalu tunduk kaku pada teks tertulis demi mencegah kekacauan birokrasi di masa depan? Silakan direnungkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.